Di sini kita akan membuktikan fungsi Hx sama dengan X, di sini definisinya ya, untuk setiap X pada selang tertutup 0, 1, di sini fungsi H-nya terintegral Riemann, tapi kita sekarang akan membuktikannya dengan menggunakan teorema Apit ya. Jika sebelumnya rekan-rekan mungkin sudah membuktikannya dengan menggunakan definisi integral Riemann, sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan untuk yang kasus teorema Apit di sini. Nah, di sini kita punya fungsinya Hx sama dengan X, kemudian selangnya di sini domainnya dari 0 sampai dengan 1, selang tertutup. Nah, kita akan analisis terlebih dahulu terkait selang di sini ya, selang 0, 1 di sini kita bisa lakukan di sini analisis awal terlebih dahulu. Diperhatikan bahwa jadi untuk setiap n anggota bilangan asli, nah di sini kita bisa membentuk partisi Pn di sini dengan, nah ini Pn bisa kita definisikan partisi pada 0,1, ini partisi pada 0,1 di sini 0, kemudian 1/n, kemudian 2/n, dan seterusnya sampai terakhir nanti terakhirnya ini adalah n/n. n/n ini adalah 1 ya. Jadi pada selang 0 sampai 1 kita partisi 0, 1/n, 2/n, sampai terakhir n/n di sini. Nah, jadi di sini nanti setiap partisi bagiannya itu panjangnya adalah 1/n karena di sini ada 0 sampai 1 kemudian kita bagi dengan n di sini nanti. Nah, kemudian kita definisikan fungsi tangga step function begini ya. Jadi di sini kita definisikan sebuah fungsi tangga. Di sini alfa n dan omega n di sini dengan definisi. Nah, kita buat di sini definisinya fungsi tangganya ini nanti pada 0,1 ya. Jadi fungsi tangganya kita definisikan pada domainnya ini tadi 0,1 dengan definisi di sini alfa n x, dikenakan x di sini ini adalah h. H ini tadi, fungsi h ini tadi, hx sama dengan x ini tadi, h dari k min 1/n. Nah, ini untuk setiap x jika dia ada di K-1/n, kemudian di sini sampai dengan K/n. Kemudian jika nanti dia berada di selang N-1 sampai dengan ini 1, di sini selang tutup berarti ya. Tadi ini terbuka, ini sekarang tertutup di sini. Ini kita definisikan sebagai H dari N-1/n. Nah, ini berarti K-nya kita jalankan dari 1, 2, sampai terakhir di sini N-1. Atau jika rekan-rekan ilustrasikan sebenarnya ini ya setiap ini kan setiap selang-selang bagiannya di sini kan kita punya dari 0 sampai dengan 1/n. Kita definisikan alfanya ikut yang di sini ya. Kemudian nanti partisi selanjutnya kan di sini berarti dari 1/n sampai 2/n. Ini selang terbuka. Kemudian dari partisi selanjutnya adalah 2/n sampai dengan 3/n di sini. Nah, sampai seterusnya nanti adalah selang tertutup di sini diawali dari selang tertutup 3/n sampai terakhirnya nanti n-1/n dulu selang tertutup, selang terbuka. Nah, kemudian berarti yang paling akhir ya karena harus sampai 0 sampai 1, yang terakhir berarti ini selang tertutup nanti. n-1/n. Nah, di sini yang 1 ujungnya. Jadi yang terakhir ini tertutup. Nah, ini yang selang terakhir itu yang di sini. Ini adalah dari yang definisi di atas. Ini kita definisikan yang partisinya dari 0 di sini sampai dengan yang ini, n-1. Kemudian yang ini secara khusus kita definisikan karena ini selang tertutup. Kalau ini kan tertutup terbuka, ini tertutup terbuka. Yang ujung ini kan dua-duanya tertutup. Nah, ini kita definisikan sebagai ini yang bagian kedua, fungsi tangga yang di definisi kedua ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini akan menjadi fungsi tangga karena di sini ini ya Hx-nya sama dengan X. Sama dengan X. Berarti di sini jika kita punya H Kn-1/n ini bisa kita tulis menjadi dari sini bisa rekan-rekan peroleh di sini alfa nx ini didefinisikan menjadi karena Hx sama dengan X berarti Hkn-1 menjadi
K-1N. Nah, di sini untuk X anggota selang tertutup K-1/N sampai dengan K per N. Nah, kemudian dia menjadi N-1 per N ini jika X-nya berada pada ini N-1 per N sampai dengan 1. Ini yang selang paling ujung ini, yang paling ujung yang di sini ya. Di sini K bergerak dari 1, 2, sampai terakhirnya N-1, karena nanti ketika K sama dengan N, nah ini yang selang partisi terakhir, ini dia definisinya berbeda di sini. Jadi K hanya didefinisikan sampai K N-1 di sini. Artinya sebenarnya dengan kata lain, kita mengambil fungsi tangga ini adalah pada setiap selang-selang ini, fungsi tangga yang alfa n itu kita ambil yang ujung kiri, nilai-nilai di ujung kirinya. Ini kan kalau dia di selang ini berarti dia nilainya 0 nanti di sini. Kalau apa namanya K-nya 1 ini bergeraknya kan dari 0. Kemudian ketika K-nya 2 ini bergerak 1 super N, K-nya 3 bergerak menjadi 2 per N di sini. Jadi kita ambil untuk fungsi tangga yang alfa N itu adalah nilai minimumnya, nilai minimum dari fungsi Hx sama dengan X pada selang itu. Nah, sedangkan kita akan definisikan omega n-nya kita ambil yang sisi kanannya nanti. Yang di sini, yang di kanannya. Sekarang kita akan definisikan di sini untuk yang omega n kita ambil yang titik maksimumnya dari selang ini karena ini nanti Hx-nya sama dengan X. Jadi kalau di ini 0 sampai 1/n ini ya sebagai gambaran alfa satunya ketika K-nya 1 kita pilih 0 tapi omeganya bernilai yang ini 1 per N. Kemudian demikian pula nanti untuk selang yang kedua berarti alfa N-nya, alfa X-nya semuanya nilainya 1 per N, sedangkan omega NX-nya nilainya yang 2 per N. Jadi dia konstan di setiap selang-selang bagian ini nilai fungsi ini nanti konstan. Jadi dia menjadi fungsi tangga ini nanti ya. Kita punya di sini omega n. Nah, sedangkan atau dan omega nx-nya ini kita definisikan berarti menjadi H dari K per N. Nah, di sini untuk X anggota ini selang tutup K-1 per N sampai dengan K per N. Ini kemudian dia menjadi H yang paling ujung yang terakhir ini ya. Ini selangnya sama ya, selangnya sama. Nah, sedangkan H yang paling ujung berarti dia nanti nilainya kita pilih 1 di sini, H1 ya. H dari 1 ya 1 itu sendiri nanti ya. X anggota di sini yang terujung berarti N-1 per N sampai dengan N di sini. Sampai dengan 1 di sini ya. Sama, K bergerak dari 1, 2 sampai dengan N-1. Jadi dengan kata lain kita peroleh di sini menjadi omega Nx. Nah, ini berarti ini HK per N, karena Hx sama dengan X, maka H dari K per N adalah K per N itu sendiri. Untuk setiap X di sini N-1 per N, di sini K per N. Kemudian di sini H1-nya berarti 1 ya, X anggota di sini N-1 per N dengan 1 di sini. Ini K bergerak dari 1, 2, sampai terakhir N-1. Nah, ini adalah dua fungsi tangga yang kita definisikan, ini alfa X dan juga omega X. Nah, yang kita akan arahkan ini dua fungsi ini nanti, tadi kita ambil yang ini minimum, yang ini yang nilai maksimum, karena kita harapkan ini nanti bisa mengapit nilai dari Hx nanti. Jadi ini jika kita ilustrasikan gambarnya, bisa kita buat sedikit ilustrasi gambarnya pada selang 0 sampai dengan 1, mungkin batasnya bisa kita pilih N-nya misalnya, kita misalkan saja ya, jadi ilustrasinya hanya ilustrasi saja untuk memudahkan pemahamannya. Misalnya pada kasus N sama dengan 4, ini hanya misalnya ya, untuk N sama dengan 4, berarti dari selang 0 sampai 1, ini terbagi menjadi 4 bagian. Ini hanya ilustrasi saja ya. Ini berarti jadi 1/4, 2/4, 3/4. Nah, di sini adalah 4/4. 4/4 ini adalah 1, N per N itu ya. Nah, jadi nanti fungsi tangga yang kita punya, ini kita punya di sini, ini misalnya ini adalah 0, kemudian di sini misalnya 1. Nah, kita lihat tadi Hx sama dengan X ya fungsinya. Hx sama dengan X. Nah, ini kita bisa menggambar ini ya grafiknya Hx sama dengan X berarti
Ini gradiennya 1 berarti ya, melalui 0,0 dan 1,1, kira-kira di sini 1,1 di sini. Nah, ini kira-kira fungsi hx-nya ini. Ini jika terus begini ya, hx sama dengan x. Nah, kemudian kita bagi menjadi 4 tadi ya. Ini. Nah, di sini 1/4, di sini 2/4, di sini 3/4. Nah, kita lihat tadi jika fungsi alfa dulu ya. Nah, alfa itu setelah dibagi 4, maka nilai fungsinya ini ya mengikuti yang ini, yang nilai minimum. Sedangkan kalau omega itu yang kita ambil yang K/N-nya. Jadi yang nilai yang tertinggi nanti ya, nilai yang maksimum di sini. Nah, ingat selangnya di sini ini tertutup, ini terbuka, ini tertutup, ini terbuka, tertutup, terbuka. Nah, yang tertutup hanya di ujung yang paling akhir nanti. Jadi kita bisa gambarkan di sini misalnya alfanya, kita beri warna yang berbeda ya. Ini alfanya kita ambil dari 0 sampai 4 ini, 0 sampai 4 berarti kita pilih yang terendah berarti 0 nilainya di sini. Nah, di sini terbuka. Kemudian pada selang 1/4 sampai 2/4 berarti nilainya 1/4 karena paling kecil di sana hx sama dengan x-nya kan 1/4. Nah, di sini nanti. Nah, ini adalah fungsi tangganya yang kuning ini untuk yang alfa ya. Kemudian selanjutnya ini 2/4, ini tertutup di sini, ini terbuka di sini. Nah, sedangkan di ujung yang terakhir tadi tertutup. Jadi pas ya, di sini nilainya 1/4, di sini tertutup, nah di sini tertutup. Nah, ini fungsi tangga untuk yang alfa di sini. Yang kuning itu yang alfa ya. Jadi di sini alfa n di sini. Nah, sedangkan untuk yang omega kita beri warna mungkin merah di sini ya. Nah, ini kita ambil yang maksimum tadi kalau omega. Kita ketika bicara omega di selang ini tertutup K-1 per n sampai dengan K per n. Nah, di sini kita ambil nilainya yang terbesar yang K per n. Kecuali di ujung ini nanti tertutup nilainya yang 1 ya. Jadi kita ambil nilai maksimumnya. Nah, jadi di sini kita punya ketika 0 sampai 1/4 nilainya adalah 1/4. Berarti untuk yang omega nilainya ini ya. Di sini, nah yang sini nih. Kemudian ketika karena nilainya 1/4, ini kan 1/4 di sini, 1/4. Kemudian di sini berarti 2/4, di sini 3/4, di sini 4/4 atau 1. Sedangkan di selang kedua berarti di antara 1/4 sampai 2/4 kita ambilnya 2/4, berarti yang ini. Ini terbuka, kemudian merahnya tertutup yang di sini. Ketika ini sampai 3/4 juga ya, ini nilainya kita ambil yang di sini terbuka, di sini tertutup. Salah. Ini tadi benar ya, ini merahnya terbuka tadi. Merahnya terbuka, tapi kuningnya tadi tertutup. Di sini merahnya tertutup, karena tadi selang tutup yang depan ya, yang belakang kan selang terbuka. Nah, kecuali selang terakhir, itu kan tertutup di sini dari n-1 per n berarti 3/4 sampai dengan 4 itu nilainya 1 di sini. Ini selang terakhir ini tertutup, nah sampai dengan 1. Satunya di sini ya, ini tertutup. Nah, ini jadi yang kuning ini yang fungsi tangga alfa, kemudian yang merah ini yang omega. Nah, jadi bisa rekan-rekan lihat pada setiap selang bagian ini bisa kita lihat pada setiap selang bagian. Jadi misalnya di sini 0 sampai 1/4. Nah, maka nilai fungsi fx yang putih ini ya, fungsi fx ini kan yang putih di sini. Nah, pasti dia terletak di antara yang kuning dan yang merah nilai fungsinya. Jadi nilai minimumnya pasti yang kuning, nilai terbesarnya pasti merah. Demikian pula ketika di selang ini misalnya selang yang kedua, maka nanti grafik fungsinya dia ada di sini ketika selang kedua ini misalnya grafik fungsinya kan ya. Nah, nilai yang ini yang ungu, yang grafik fungsi ketika di selang kedua, pasti dia terletak di antara yang kuning ini, nah dan juga yang merah yang di atas sini. Jadi dia selalu diapit oleh yang kuning, kemudian yang merah. Artinya fungsi fx ini nanti kita curigai dia terletak di antara alfa n sampai dengan omega n di sini. Nah, jadi ini yang kita harapkan arahnya nanti ketemu alfa dan omega yang mengapit fungsi hx ya, fungsinya hx ya, mohon maaf, hx ini tadi. Nah, di sini bisa kita akan arahkan di sini ya. Jadi untuk setiap x pada selang 01, nah pastilah
Nah, jadi setiap kita ambil di selang 01, maka X itu berada pada salah satu selang bagian ini. Jadi setiap kita ambil di antara 01, pasti dia terletak entah di yang pertama, 2, 3, atau keempat. Kita nggak tahu ya. Jadi setiap di sini mungkin dia terletak di antara ini tadi. Kalau kita ambil 01, dia terletak di antara yang atas, atau dia terletak di antara yang di bawah sini. Ini tadi ilustrasi hanya untuk menggambarkan saja ketika N-nya 4 ya. Sekarang kita kerja di perumum. Jadi setiap 01 pasti dia terletak di antara K-1 per N sampai dengan K per N. Nah, di sini atau dia terletak di antara ini N-1 per N sampai dengan 1. Nah, di sini K-nya 1, 2 sampai dengan N-1. Nah, pasti letaknya X itu terletak di antara titik-titik ini. Nah, jadi sekarang kita misalkan, misalkan saja X nanti terletak misalnya jatuhnya pas yang di sini, bukan yang ini ya. Artinya bukan yang selang paling ujung, tapi selang-selang yang depannya ini, bukan yang paling ujung. Misalnya X terletak di antara K-1 per N sampai dengan K per N. Maka, nah di sini kita punya, ketika dia terletak di sini, dia terletak di antara ini, maka kita bisa tuliskan begini, K-1 per N, karena X ada di antara selang ini, berarti K-1 per N kurang dari sama dengan X kurang dari K per N. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ini jelas, kalau ini bisa kita tulis pasti dia kurang dari sama dengan begini ya. Nah, artinya kita punya ini adalah definisi dari untuk yang alfa, N-1 per N, di sini kan definisi untuk yang alfa per X, ini ya definisinya. Kemudian K per N ini adalah definisi untuk yang omega N. Nah, jadi ini pasti terletak di antara alfa NX, yang di sini adalah omega NX. Nah, X ini kan memang definisi dari HX. Jadi kita punya dia terletak di antara sini. Nah, kemudian kasus yang kedua, misal kasus yang kedua di sini X-nya, kasus yang kedua jika tidak yang demikian berarti dia terletak yang di sini, terletak di antara N-1 per N sampai dengan 1. Nah, maka karena X berada di situ, nah pasti X berada di antara ini ya, N-1 per N, lalu di sini dia kurang dari 1. Nah, ini kan N-1 per N, ini kan definisi untuk yang ini, H1, ini ya, alfa NX, untuk yang N-1 per N sampai dengan 1, ini tadi definisinya kan di sini. Kalau dia di N-1 per N sampai dengan 1, ini definisinya 1 yang omega. Nah, berarti ini adalah, dari sini kita peroleh ini adalah alfa NX pada selang ini ya. Ini adalah omega NX, nah di sini adalah HX-nya. Nah, jadi dia berlaku seperti ini juga. Nah, jadi selalu berlaku begitu setiap kita ambil di 0 sampai 1. Nah, jadi bisa kita simpulkan jadi untuk setiap X anggota 0 sampai dengan 1 berlaku, nah alfa NX kurang dari HX kurang dari omega NX. Nah, ini adalah informasi yang kita punya. Ini berarti dia sudah diapit oleh dua buah fungsi tangga ya. Terbukti ini fungsi tangganya mengapit. Sedangkan sekarang kita akan buktikan bahwa fungsi tangga alfa nx dan omega nx ini nanti integralnya itu yang kurang dari epsilonnya ya. Nah, kita sudah penuhi ini, kemudian ilustrasinya ini dipenuhi. Nah, kita lihat sekarang nilai integralnya dulu, integral dari alfa nx dan omega nx di sini, karena kita mau menganalisis ke arah integral dari omega dikurangi alfa ya, dengan teorema Apit di sana. Nah, sekarang akan dihitung nilai integral 0 sampai 1 alfa nx di sini. Nah, kita lihat bahwa integral 0 sampai 1 alfa nx. Nah, ini adalah fungsi tangga. Kalau fungsi tangga berarti integralnya kita bisa gunakan menjadi jumlahan ya, jumlahan dari masing-masing selang itu dikalikan dengan nilai fungsinya ya. Jadi kombinasi linearnya itu ya. Jadi kita punya di sini berarti sigma ini kita punya K berjalan dari 1 sampai dengan
N ya, ini menjadi nilainya nanti misalnya di sini tergantung ya, ini tadi nilainya ada yang alfa itu adalah mana yang alfa ini ya, Kn-1 per N, kemudian yang di ujung sini ini adalah N-1 per N, ini cukup berbeda yang di paling ujung ya. Di sini kemudian panjang selangnya ini ya, Kn-1 per N sampai dengan K per N, N per K per N ya, benar ya, K per N ini bisa kita potong saja, ini yang menjadi N-1, ini berarti nilainya adalah tadi K-1 per N nilainya, nah dikalikan di sini panjang selangnya, K per N dikurangi K-1 per N, kemudian ditambah, nah ini yang terakhir, yang selang bagian ujung kita sendirikan saja ya, ini N-1 per N dikalikan selang yang paling ujung itu adalah N dikurangi N-1 per N. Kok N sih 1 ya? 1 dikurangi N-1 per N ya. Selang yang paling ujung di sini. Mana tadi yang paling ujung ini? Dari 1 sampai N-1 per N sampai dengan 1. Jadi panjangnya 1 dikurangi N-1 per N. Nah, nilai fungsinya N-1 per N, ini khusus yang ujung ya. Jadi kita pisahkan saja. Ini tadi hanya sampai dengan N-1 karena yang paling ujung itu definisinya berbeda tadi. Nah, ini jika kita jumlahkan, mungkin kita lihat dulu ya, ini panjangnya masing-masing ini adalah dikurangi ya, ini berarti hasilnya 1/n ya. Pengurangannya ini juga N-N, berarti ini tinggal 1/n juga. Jadi masing-masing nanti memuat 1/n. Artinya ini bisa kita tulis 1/n-nya bisa kita keluarkan, ini sigma, ini yang depan ini berarti yang depan sini adalah K-nya berjalan dari 1 sampai dengan N di sini. Nah, ini dari K-1 per N ditambah dengan ini begini ya. Nah, begini. Nah, kemudian ini berdiri sendiri yang K ini adalah ini N-1 per N. Nah, begini. Nah, jadi kita akan punya ini adalah per N, kemudian ini kita jalankan mulai K-nya 1 berarti 0, ditambah kalau K-nya 2 berarti 1/n, kemudian K-nya 3 berarti menjadi 2 per N. Nah, sampai terakhir di sini N-1. N-1 kemudian min 1 berarti ditambah berapa ini? N-2 per N ya. Nah, di sini ini adalah ini kalau dibongkar jadi sekian. Nah, kemudian yang ini sendiri dia ini ya. Jadi plus ini N-1 per N. Nah, jadi begini. Ini berarti N-nya bisa kita keluarkan jadi 1, 1/n kuadrat. Ini menjadi 0 ya, ini jadi 1, 2, sampai terakhir di sini N-1. Nah, kita gunakan ini itu ya, barisan aritmatika ya, berarti deret aritmatika. Berarti menjadi penjumlahannya menjadi ini 1/n kuadratnya tetap, ini N ini ya, berarti N-1 per 2 U1 ini tambah N-1 ya, ini. Ini hasilnya menjadi 1/n kuadrat. Ini N-1 per 2, ini N. Oke, jadi hasilnya di sini adalah N-1 per 2, ini 1/n. Nah, ini hasilnya jadi ini ya. Atau bisa kita tulis di sini menjadi N-1 per 2N di sini ya. Ini yang untuk nilai jumlahan Riemann dari alfa. Sekarang kita akan mencari jumlahan Riemann untuk omega Nx-nya ya. Kemudian integral dari 0 sampai 1 omega Nx, ini berarti sama ya, ini sigma, maka berjalan dari 1 sampai N-1 di sini, nah nilainya ketika yang N-1, kita lihat tadi definisinya ini ya, K per N, ini selangnya K-1 per N sampai dengan K per N, selang terbuka di sini, kemudian di selang tertutup yang terakhir, ini di selang bagian yang paling ujung yang terakhir, ini adalah nilainya 1, dari N-1 per N sampai dengan 1. Jadi yang atas K per N ya, K per N. Jadi bisa kita hitung di sini, ini K per N, untuk selang, ini ya, yang belakang tadi berarti ini K per N dikurangi K-1 per N ya. Nah, ditambah
Ini ditambah ini yang terakhir ini begini ya, begini. Kemudian yang paling akhir ujung yang terakhir itu tadi nilainya 1, kemudian selangnya dari n per n ya, dari 1 sampai dengan n-1 per n. Nah, kemudian sama nanti nilai panjang setiap selang ini kalau dikurangi hasilnya kan 1 per n tadi ya. Ini analog dengan yang di alfa ini tadi. Ini nilainya dia selalu 1 per n nanti ini. Berarti yang membedakan itu sebenarnya ini ya, apa namanya, skalar yang di depannya ini, pengalinya ini ya. Kombinasi linearnya itu membedakan skalarnya di sini yang berbeda. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 1 per n, kemudian yang sigmanya ini K dari 1 sampai n-1, ini K per n, nah kemudian ditambah ini sendiri 1 begini ya. Ini begini. Ini, nah dikerjakan dulu, ini satunya tidak ikut sigma ya dia ya. Bukan bagian dari sigma. Ini berarti 1 per n. Nah, ini kita hitung dulu menjadi K bergerak dari 1 berarti 1 per n, 2 per n, 3 per n, sampai terakhir di sini n-1. Nah, n-1 per n. Nah, terus satunya ini masih 1 dia. Nah, ini plus 1. Begini. Jadi ini 1 per n-nya kita tarik ke sini jadi 1 per n kuadrat. Ini menjadi 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sampai terakhir berarti, nah 1 ini kan sebenarnya bisa kita tulis tadi n per n ya. Ini sampai dengan n. Jadi ini kalau kita hitung dengan deret aritmatika ya, ini menjadi 1 per n kuadrat, Sn berarti apa? N per 2 U1 plus UN ya, tambah n di sini. Nah, ini berarti menjadi, ini bisa kita sederhanakan menjadi n plus 1 per 2n. Nah, jadi kalau kita hitung lebih lanjut, kita bandingkan ini ya, yang ini yang omega itu n plus 1 per 2n, sedangkan untuk yang alfa ini adalah n-1 per 2n. Jadi yang alfa ini n-1 per 2n, yang omega n plus 1 per 2n di sini. Nah, jadi jika kita akan menghitung nilai integral pengurangan dari omega dikurangi alfa ya, ini sesuai dengan teorema Apit, ini kan arahnya kita harus menentukan ini. Jadi integral 01 omega nx dikurangi alfa nx, ini adalah menurut sifat integral, ini bisa kita tulis begini ya, 01 alfa. Nah, ini tadi adalah n plus 1 per 2n, yang di sini n-1 per 2n. Jadi jika kita hitung di sini menjadi berapa ini? 2 per 2n, jadi hasilnya 1 per n. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh yang kedua, bahwa nilai integralnya selalu sama dengan 1 per n. Hasil integral kita hasil yang pertama yang kita peroleh itu adalah ini, fungsi hx diapit oleh alfa n sampai dengan omega n. Ini hasil pertama. Hasil kedua yang kita peroleh adalah nilai integral omega dikurangi alfa itu selalu sama dengan 1 per n. Nah, dari dua poin ini akan kita buktikan bahwa fungsi hx tadi terintegral Riemann di sini ya. Nah, sekarang kita bukti formalnya, kita ikuti teoremanya ya. Berarti sekarang untuk setiap epsilon ya itu berarti diambil sebarang epsilon positif. Nah, kemudian untuk memunculkan 1 per n kita bisa mainkan sifat Archimedes ya di sini. Menurut sifat Archimedes, jadi sifat Archimedes dijamin ada n anggota bilangan asli sehingga 1 per n-nya kurang dari epsilon, yang jamin sifat Archimedes di sana. Nah, sekarang berarti kan n ini sudah ada karena dijamin oleh sifat Archimedes. Berarti sekarang nah untuk n untuk bilangan asli n tersebut ya dijamin atau telah dibuktikan ada fungsi tangga. Nah, di sini alfa n dan omega n pada 01. Nah, jadi fungsinya didefinisikan pada 01 yang
memenuhi sifat di sini fungsi tangganya memenuhi sifat bintang 1 dan bintang 2 tadi ya. Yakni mungkin bisa kita tulis bintang satunya adalah alfa nx kurang dari sama dengan hx kurang dari sama dengan omega nx untuk setiap x anggota 01 dan bintang 2-nya tadi ya bahwa integral 01 omega n dikurangi alfa n ini adalah 1/n. Nah, jadi ini yang bintang 1 kita dapatkan tadi. Ini yang bintang 2 bahwa integralnya itu 1/n. Nah, padahal kita ketahui 1/n kurang dari epsilon di sini ya. Nah, jadi di sini karena 1/n kurang dari epsilon, maka kita peroleh integral 01 omega n dikurangi alfa n yang sama dengan 1/n ini kurang dari epsilon. Jadi di awal tadi ini ya kita sudah ambil sebarang epsilon, kemudian pada sebarang epsilon ini ternyata kita bisa tunjukkan telah dibuktikan ada fungsi, sebenarnya nggak harus fungsi tangga ini ya, jadi fungsi aja sebenarnya ya, fungsi tidak harus fungsi tangga, ada fungsi. Nah, kebetulan yang kita peroleh ini kan fungsinya fungsi tangga tadi ya, ada fungsi alfa n dan omega n khususnya di tempat kita ini tadi yang memenuhi sifat yang pertama bahwa fungsi alfa n dan omega n ini mengapit hx, kemudian nilai integral dari 01 integral Riemann dari omega n dikurangi alfa n ini 1/n sehingga dia kurang dari epsilon. Nah, artinya menurut teorema apit, nah dia dijamin Hn-nya yang diapit ini tadi merupakan fungsi yang terintegral Riemann di sini ya. Jadi menurut teorema apit terbukti Hx, fungsi H tadi ya, H yang sama dengan X itu terintegral Riemann pada 0.